Kanker mulut rahim ya, setahu saya itu seperti penyakit wanita ya Bu, di bagian intim gitu ya. Kanker serviks. Yang aku tahu kanker mulut rahim itu adalah kanker serviks yang umumnya sering diderita oleh para perempuan dan wanita dewasa di Indonesia. Yang saya ketahui kanker serviks itu kanker yang sering terjadi pada wanita yang berhubungan dengan leher rahim. Penyebabnya mungkin kurang menjaga kebersihan. Mungkin itu karena kurang menjaga kebersihan atau mungkin sering melakukan hubungan intim. HPV artinya Human Papilloma Virus. Penyebab dari kanker serviks yaitu gonta-ganti pasangan. Iya, tidak setia dengan satu pasangan. Nyeri karena itu kan sakit ya, mungkin di bagian rahim ya Bu ya. Susah punya keturunan, mungkin bahkan bisa menyebabkan kematian kalau parah. Penyakit ini menyebabkan sakit pada rahim dan mungkin benjolan merah. Rasa sakit pada bagian perut atau pada vagina. Tidak. Belum paham sih sampai situ. Penyakit kanker serviks itu disebabkan karena adanya seks bebas. Mungkin hal itu bisa dihindari. Bisa dengan vaksin. Pernah dengar. Vaksin belum sih, belum pernah. Belum tahu. Sejauh ini belum tahu. Wanita yang mau menjelang menikah mungkin Yang mendapatkan vaksin mungkin untuk orang-orang perempuan khususnya yang berusia 9-15 tahun, remaja ataupun perempuan-perempuan dewasa yang pernah melakukan hubungan seksual. Kanker serviks atau sering disebut dengan kanker leher rahim atau kanker mulut rahim adalah kanker yang terbanyak kedua setelah kanker payudara pada wanita. Di Indonesia, kanker serviks masih menjadi penyakit kanker dengan jumlah penderita yang terbesar, ya, setelah kanker payudara. WHO mencatat bahwa di Indonesia setiap jam sekitar ada satu wanita yang meninggal karena kanker serviks atau kanker mulut rahim. Penyebab dari kanker mulut rahim adalah suatu virus yang disebut Human Papilloma Virus. Human Papilloma Virus itu ada dua tipe, ada tipe yang jinak dan ada tipe yang ganas. Yang ganas itu yang menyebabkan kanker mulut rahim. Letak mulut rahim yaitu pada bagian luar daripada rahim yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Disebut mulut rahim atau leher rahim. Faktor resiko dari kanker mulut rahim yaitu wanita dengan ganti-ganti pasangan, satu wanita dengan satu pasangan tetapi pasangannya banyak berganti-ganti pasangan, merokok, kemudian pada keadaan imunitas yang rendah, misalnya pada HIV/AIDS. Deteksi dini pada kanker leher rahim sangat diperlukan karena pada gejala-gejala kanker leher rahim itu biasanya pada stadium awal itu tidak ditemukan gejala. Pada stadium-stadium lanjut itu mulai ditemukan ada keputihan yang gatal berbau yang di luar dari haid. Kemudian ada perdarahan, terutama perdarahan setelah berhubungan badan. Kemudian ada perdarahan spontan, nyeri waktu buang air besar maupun buang air kecil, dan pada stadium lanjut ditemukan pembengkakan pada tungkai. Kemudian pada kanker leher rahim ini banyak ditemukan pada negara berkembang. Deteksi dini kanker mulut rahim
yaitu dengan cara kita melakukan ada yang disebut dengan inspeksi visual dengan asam asetat atau IVA atau pap smear dan bagian-bagian yang lain. Misalnya ada pap smear yang dalam bentuk cairan yang disebut dengan thin prep. Kemudian kita memeriksakan diri ke dokter kalau ada gejala-gejala yang sudah saya sebutkan seperti tadi. Pencegahan kanker mulut rahim itu ada yang disebut dengan pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer itu yaitu diberikan vaksinasi kanker mulut rahim. Vaksinasi itu mulai bisa diberikan pada anak antara sekitar 9 sampai 10 tahun sampai 13 tahun. Kalau anak 9 sampai 13 tahun karena imunitasnya masih baik diberikan 2 kali suntikan saja. Dan pada di atas 13 tahun itu diberikan 3 kali suntikan, yaitu pada 0 bulan, 2 bulan, dan 6 bulan. Diutamakan juga pada orang yang sudah berkeluarga, sudah melakukan hubungan seksual itu diharuskan dilakukan pap smear maupun tes HPV DNA. Sedangkan untuk vaksinasi itu yang beredar sekarang ini ada 3 jenis vaksinasi. Yang itu ada yang disebut dengan bivalen, yaitu 2 kuman, ada yang disebut dengan quadrivalen, dan ada yang disebut dengan 9 valen, 9 kuman. Itu yang beredar sekarang ini. Terserah kita mau vaksin yang mana, yang penting kita memeriksakan diri untuk kita memberikan vaksinasi. Oleh sebab itu saya menganjurkan kepada para remaja putri yang sudah berusia di atas 9 tahun untuk melakukan vaksinasi HPV, dan para wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual untuk rajin melakukan pap smear. Dan bila ada keluhan seperti keputihan gatal berbau, kemudian ada perdarahan pasca sanggama dan nyeri panggul, silakan menghubungi dokter spesialis kandungan terdekat.